Yo sobat, apa kabar? Ya, kita ketemu lagi ya. Pernah nggak kita berpikiran bahwa uang itu bisa bicara? Wih, serem banget nih. Benda bisa bicara, apalagi uang bisa bicara. Kita ulas bareng di sini ya, di monolog podcast ini. Ketika uang bicara itu seperti apa? Kan kita butuh uang ya. Terus kita mungkin berdoa. Nah, jawaban doa itu bisa melalui uang karena kita berdoanya minta uang karena di sini juga channelnya membahas tentang uang. Dari situ apa? Uang itu bisa bicara, menangkap apa yang udah kita minta kepada Tuhan dan alam semesta. Nah, dari situ bagaimana sih kita mengenali uang itu bicara kepada kita? Terus uang itu menjadikan perwujudan sebuah doa kita yang udah kita minta, terus menjadi sebuah kenyataan dan itu menjadi realita dalam hidup kita. Tentu saja itu butuh proses juga ya, bukan instan ya. Jadi nanti jangan berpikir kita udah bekerja, kita udah berdoa, tiba-tiba muncul uang di depan mata kita. Bukan seperti itu. Dan siang sebelum video ini dibuat ada nih obrolan-obrolan dari orang ya yang saya sendiri nggak kenal sebenarnya. Itu lucu banget. Jadi mereka bercerita itu nemu uang sekitar 1.500.000 ya, uangnya berupa 100 ribuan sama 50 ribuan. Pokoknya nilainya itu kira-kira. Mereka nggak berani untuk mengambil uang itu. Karena apa? Mindsetnya atau pemikirannya, oh itu duit tumbal. Karena apa? Nggak ada orang yang nyari. Nah, lucunya begitu. Terus kadang kalau nanti ada orang yang nyari, pasti ada kepikiran bahwa, wah tahu gitu gua ambil tadi duitnya. Ya bilang aja, cuma nemu sekian. Nah, itu lucu gitu. Jadi sebenarnya uang itu udah mengatakan, woi ambil gua oi. Tapi orang berpikirnya, wah nanti buat tumbal nih pesugihan nih. Ya lagian kalau menurut saya ya nggak tahu sebenarnya gimana. Kalau ada yang namanya pesugihan kayak gitu, banyak dong orang yang nyari pesugihan itu punya banyak Ferrari dan rumah-rumah mewah, dan mereka pasti punya segala sesuatu di atas rata-rata. Mungkin si Raffi Ahmad aja kalah gitu kalau pesugihan itu memang ada. Tapi ya nggak tahu juga ya, itu kan sugesti aja sih menurut saya ya. Sebenarnya apa yang didapat itu dari hasil kerjanya. Terus bagaimana energinya juga dia saat menerapkan itu jadi sugesti, terus itu menjadi sebuah tarikan dalam kehidupannya. Nah itu kadang orang berpikirnya, oh ini udah cari pesugihan nih, udah ngasih segala sesuatunya dan akhirnya dapat. Nah, nggak gitu. Itu menurut ilmu saya ya, ilmu yang saya pelajari ya. Karena semua bersumber dari pikiran. Toh kalau misalkan kita berpikir bahwa hal-hal seperti itu ada, kenapa kita nggak belajar dari itunya McD, KFC gitu ya, ke dukunnya mereka yang kasih penglaris ke mereka itu. Kita belajar ke sana, kita terus nyari pesugihan di sana. Kenapa McD ada di seluruh dunia? Kenapa KFC ada di seluruh dunia? Itu kalau kita bisa tanya ini dukunnya di mana, nah itu sakti banget tuh dukunnya ya. Kelasnya udah dunia loh. Kita lanjut aja ya. Nah, gimana uang itu bicara? Uang bicara itu secara nggak terduga sebenarnya. Nah, nggak terduganya gimana? Nggak terduganya itu tiba-tiba ada tawaran kepada kita, terus ada kiriman kepada kita, ada mungkin transfer kepada kita, ada bonus kepada kita, dan lain sebagainya. Banyak pokoknya. Sesuatu yang tak terduga itu datang kepada kita dan itu menjadi sebuah sumber uang juga dalam perwujudan yang nyata. Dan sesuatu yang tak terduga ini biasanya sih kalau bagi saya itu adalah tawaran ya, mungkin tawaran kerjasama, tawaran kerja, atau sebuah tawaran pekerjaan atau job. Misalkan kita freelancer, kita seorang profesional, itu biasanya sesuatu yang gak terduga itu adalah berupa job. Nah, itu sebenarnya jawaban dari apa yang sudah kita minta. Mungkin kita berdagang nih, kita berdoa pengen dagangan kita cepat habis atau laris manis. Nah, kita berdoa dan itu berharapnya kan pasti dalam pikiran kita menggambarkan itu adalah uang. Dan uang itu menjawab dengan sesuatu yang tak terduga. Tiba-tiba nih ada orang datang ngeborong, semua dagangan dibeli, entah untuk acara, entah dibagiin. Nah, itu semua adalah jawaban dari uang itu. Karena apa? Dia menjawab dari permintaan kita. Dia datang secara nggak terduga. Dan kadang kita udah dagang, terus jualan kita udah diborong, tiba-tiba kita dikasih bonusnya juga. Nih kembaliannya diambil aja. Mungkin nilainya 200.000, dikasih duitnya 300.000. Nah itu jawaban juga, dan akhirnya apa? Selain kita dapat untung, kita juga dapat tambahan modal tentunya ya. Itu sesuatu yang sangat mungkin terjadi dan emang ada, emang terjadi, dan itu emang cakep banget. Jadi itu bukan sesuatu yang merupakan mitos belaka. Itu adalah sesuatu yang nyata dan itu saya sendiri juga sering mengalami ya. Meski nilainya beda-beda ya.
Ada kecil, ada besar, ada super besar, dan itu memang ada. Dan itu bisa kita dapatkan kalau kita udah menanamkan pada diri kita, pada pikiran bawah sadar kita, bahwa kita adalah orang yang selalu dicari oleh peluang dan uang. Nah, makanya si uangnya bicara nih, ngejawab nih. Oke, gue datang nih, tapi gue datangnya lewat ini ya kendaraannya ya, peluang ya. Nah, tinggal kita menyambutnya gimana? Secara bahagia, berbunga-bunga, atau bahkan malah galau merana. Karena apa? Wah, ini berat banget kerjaannya. Ini aku nggak mau sebenarnya, cuman terpaksa karena aku butuh. Nah, nggak gitu. Kalau kita seperti itu, besok nggak ada uang itu bicara kepada kita melalui sebuah peluang, sebuah tawaran. Dan uang itu bisa datang ya secara tak terduga. Itu karena apa? Tadi sempat saya singgung ya soal kita berdoa, minta kepada Tuhan, terus ke alam semesta. Itu sebenarnya sesuai dengan vibrasi kita. Gimana vibrasi kita? Kita memancarkannya ini energi yang tingkat tinggi, atau energi yang abu-abu, atau energi yang memang gak jelas. Nah, kalau vibrasi kita ini tinggi, memang kita merasa bahwa itu kita udah mendapatkannya, kita memilikinya, meskipun itu belum. Nah, uang ini juga menjawab, "Woi, tadi lu manggil gua ya? Oke, gua datang ya. Nih ngajak teman-teman yang banyak nih untuk hidup sama lu nih, buat ngejamin kehidupan lu dan keluarga lu." Keren itu uang kayak gitu sebenarnya. Itu jawaban dari mereka. Uang itu bicara. Kita coba sia-siakan uang. Uang juga bicara. Wah, gua nggak mau nih hidup sama lu. Ribet, gua dibuang-buang mulu, disia-siain. Dan gue gak suka hal-hal yang kayak gini. Gue gak disayang, gue gak dirawat. Nah, dan tentu saja datangnya uang ini gak bisa ditebak. Coba kita membayangkan nih, memiliki penghasilan berapa, terserah teman-teman, dalam satu hari. Terus kita nebak-nebak nih, kalau gue jualan ini nanti gue dapat segini. Pasti nih, pasti rame, pasti dapat. Nah, duitnya segini. Nah, kita udah menentukan nilainya. Kita udah menebak bahwa itu sudah pasti. Dalam hari itu kita tebak-tebakan nih. Ada prinsip juga, ya jualan makanan nih, laku syukur, nggak laku makan sendiri. Ya udah nebak kayak gitu. Akhirnya uang apa? Dia nggak suka, dia nggak mau. Dan jawabannya apa? Dia bicara juga, "Enggak deh, gua nggak mau datang. Tadinya mau datang gede, cuman lu udah nebak-nebak, nilainya juga nggak sesuai. Terus gaya lu juga gitu. Lu punya niatan yang nantinya bagaimana? Gua nggak datang aja deh, males." Nah, gitulah uang, gitu loh. Dia bicaranya seperti itu. Energi uang itu semacam energi kinestetik ya. Jadi butuh gerakan, butuh kejadian, butuh peristiwa yang itu bisa kita dapatkan. Yang jelas jangan pernah namanya kita menebak-nebak nanti sekian. Contoh nih, misal kita berpikiran menjadi seorang broker, terus kita udah ngitung nih, wah kalau gue nanti brokerin ini, terus ini laku, wah untung gue sekian, gue mau pakai untuk ini. Banyak banget pokoknya ya. Itu justru bisa dijamin gak bakal jadi, itu gak deal. Uang gak suka ditebak, men. Uang itu dia memiliki jawaban ya. Dia bicara. Itu melalui sebuah rahasia. Dan datangnya tak terduga. Ya, sesuai vibrasi kita, dia datangnya nggak terduga, dan dia tiba-tiba datang, tiba-tiba ada. Dan kalau dianya udah jenuh, dia nggak mau karena kitanya kurang perhatian, dia itu bakal pergi juga nggak ngomong-ngomong. Besok gue mau pergi, gue mau cari majikan lain, nggak mau sama lu lagi, lu nggak ngerawat, nggak gitu. Kalau tahu seperti itu kita bisa rayu-rayu. Tapi uang dia nggak mau ditebak-tebak, dia mau pergi ya pergi, mau datang ya datang. Perginya gimana? Ya banyak peristiwa juga, misalkan tiba-tiba jualannya nggak laku, tiba-tiba nanti pengeluaran banyak, ada pengeluaran yang tak terduga. Nah seperti itu kalau dia berbicara ya, untuk dia meninggalkan kita. Tapi dia datangnya juga nggak mau ditebak juga. Nah seru kan, ini harus kita pelajari. Ya mungkin teman-teman bisa menanamkan pada diri teman-teman bahwa uang itu dia juga bisa bicara kepada kita melalui sebuah kejadian yang itu tidak pernah kita pikirkan, tiba-tiba kita dapat. Seperti ya mungkin ada yang bilang, wah kayak mimpi nih dapat duit gede. Ada pepatah juga, wis dapat durian runtuh. Seperti itu. Uang itu jangan pernah ditebak dan biarkan dia ini ngalir dengan caranya sendiri. Yang jelas kita fokus aja, tanamkan vibrasi yang sesuai dengan apa yang dimau uang, dan selalu rawat uang, kembangkan dia, biarkan dia bertumbuh. Semoga terharu. Bye bye.